Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hong Ulung Basuki Langgeng. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas sehari-hari meskipun dalam kondisi pandemi Covid ini. Yang terhormat Ibu Etsa Purbarani, MPD, selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan Ibu Bapak hadirin serta teman-teman mahasiswa Indonesia. Sebelum saya memaparkan hal yang akan saya sampaikan, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Karisma Tria Azahra, umur saya 20 tahun. Saya lahir dan besar di Jakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ibu, Bapak, serta teman-teman mahasiswa Indonesia, kita semua tahu bahwasannya budaya Indonesia sangat beragam. Salah satunya adalah memiliki bahasa yang beragam. Namun, bahasa nasional di negara kita, Indonesia, hanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus diterapkan bagi warga Indonesia. Namun, terlepas dari itu semua, saya sedikit kecewa karena saya banyak menemukan penggunaan bahasa lain sering digunakan generasi muda saat ini. Salah satunya penggunaan bahasa gaul, percakapan-percakapan anak muda dan bahkan menjalar ke seluruh usia. Penggunaan bahasa gaul lebih dominan, sehingga membuat eksistensi bahasa Indonesia menjadi menurun. Oleh karena itu, pendidikan dasar terhadap pembinaan Indonesia bagi generasi muda harus segera dilakukan. Tidak hanya itu, kini generasi milenial banyak menciptakan bahasa gaul itu sendiri. Ini menyebabkan kaum milenial cenderung lebih menyukai bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dianggap sebagai ancaman yang serius terhadap kaidah tata bahasa Indonesia. Bahasa alay adalah bahasa tidak baku yang tidak mengindahkan. Bahasa ini pun digunakan di media sosial, sehingga jika terus dibiarkan akan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk bagi generasi muda Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Hilanglah sudah orisinalitas bahasa Indonesia. Maka, untuk menghindari hal ini, perlu adanya upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kecintaan terhadap pemahaman bahasa Indonesia. Ibu, Bapak, serta teman-teman mahasiswa Indonesia, kebiasaan buruk dalam penggunaan bahasa gaul yang dilakukan generasi muda saat ini bisa menjadi sadar atau tidak sadar telah menggeser dan mengganti kata-kata dalam berkomunikasi sehari-hari. Salah satu contoh yang sering saya jumpai adalah penggunaan bahasa gaul di media sosial. Ini menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia karena bahasa Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi. Baik itu mendapatkan pengaruh positif ataupun negatif. Seperti yang tadi saya katakan, penggunaan bahasa gaul bisa berpengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif bisa kita lihat adalah generasi muda sekarang jauh lebih kreatif. Ini menjadi hal nyata karena mereka membentuk sebuah modifikasi bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul. Untuk pengaruh negatif yang dibawa bahasa gaul sangat nyata. Generasi muda jadi jarang menggunakan bahasa yang baku, yang sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ini jika dibiarkan akan menjadi suatu kebiasaan. Yang sangat diprihatinkan dari penggunaan bahasa gaul ini adalah menjadi penghambat dalam keberlangsungan pendidikan dasar bahasa Indonesia. Sehingga penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit
pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal kita semua tahu, di tempat kita belajar, di sekolah, kita harus untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dampak negatif ini harus segera diatasi. Pemerintah perlu melakukan usaha yang ekstra untuk mempertahankan bahasa Indonesia menjadi bahasa utama, yaitu diperlukan undang-undang kebahasaan. Dan masyarakat itu sendiri, terutama generasi muda, perlu penanaman, pemahaman, dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini akan berkaitan dengan program yang akan saya jalankan mulai bulan depan. Program yang dirancang adalah sebuah program yang dikhususkan untuk generasi muda, terutama dalam kalangan pelajar. Program ini dinamakan Bahasa Kita. Program ini sebagai wadah generasi dituntut untuk Program ini sebagai wadah generasi muda yang dituntut untuk belajar bahasa Indonesia dan menerapkannya dalam penggunaannya. Dan ini akan diwajibkan dalam pendidikan dasar sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya. Ibu, Bapak, serta teman-teman mahasiswa Indonesia, dari program ini, saya berharap dapat membantu generasi muda sekarang belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan besar harapan saya mereka dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membawa dampak di sekitarnya. Ketahuilah, tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapi bangsa yang besar ini jika kita bergotong royong. Karena dengan bergotong royong, upaya kita untuk mewujudkan penggunaan bahasa Indonesia akan terlaksana dengan baik. Mari kita ciptakan bahasa Indonesia kita satu di dadaku. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hong Ulung Basuki Langgeng.